Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita membahas tentang makhluk hidup, yaitu manusia, sekarang kita membahas faktor-faktornya dulu. Faktornya pertama yaitu faktor internal. Berdoa selesai. Baik, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang akan kita bahas sekarang yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup manusia. Yang pertama faktor dalam atau faktor internal, yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berasal dari dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Pertama, faktor dalam atau faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan berasal dari dalam tubuh makhluk hidup sendiri. Yang termasuk kategori ini adalah faktor gen dan keadaan hormonal. Kedua, faktor luar atau eksternal, yaitu yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berasal dari faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan nutrisi. Yang kedua, suhu. Dan yang ketiga, cahaya. Setiap manusia ataupun makhluk hidup akan membutuhkan nutrisi atau makanan dan juga suhu dan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Di dalam peta konsep kita dapat melihat ya Nana, ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kita akan mempelajari tentang manusia. Terjadi pada manusia meliputi yang pertama itu kita akan bertumbuh sebagai balita. Di peta konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, di situ kita dapat melihat faktor internal dan faktor eksternal dan juga contoh-contohnya. Di pertumbuhan dan perkembangan ada 3 makhluk hidup, yaitu pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup yaitu manusia. Makhluk hidup manusia, yaitu manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tahukah kalian sayang, anak-anak ibu, perubahan apa yang terjadi dalam diri kalian sejak bayi hingga sekarang? Ada yang tahu? Tentu saja terjadi perubahan berat dan tinggi badan. Yang pertama yaitu balita. Cirinya yaitu mulai mengenal lingkungan, membutuhkan perhatian khusus dari orang tua. Seperti kalian dulu waktu bayi ya, pasti sangat membutuhkan perhatian orang tua, hanya ingin dekat dengan orang tua. Yang ketiga, senang bermain. 4. Bersifat kekanak-kanakan atau manja. Kebiasaan anak kecil yaitu manja. Cenderung keras kepala, suka menolak perintah, membutuhkan zat gizi yang banyak, hormon pertumbuhan dihasilkan secara meningkat. Yang kedua, kanak-kanak. Ciri-ciri kanak-kanak, gigi susu mulai tanggal dan gigi permanen mulai tumbuh. Pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingat kuat, mematuhi segala perintah gurunya, mudah menghafal tetapi juga mudah melupakan. Yang ketiga itu pertumbuhan remaja. Ciri-ciri pertumbuhan remaja, mulai memperhatikan penampilan, mudah cemas dan bingung bila adanya pertumbuhan psikis. Ya, di remaja ini yaitu di SMP. Di SMP juga semua orang pasti butuh penampilan yang bagus. Kalau cewek cantik, di SMP juga sudah mengenal cinta. Jadi jika dia suka dengan orang lain, dia pasti akan berpenampilan lebih dari biasanya. 4. Dewasa, dari umur 18 sampai 60 tahun. Daya pikir cepat, bersikap kritis, sudah memiliki pendirian yang tetap, sudah menetapkan lingkungan yang dianggap cocok. Organ reproduksi sudah matang dan sempurna. Hormon pertumbuhan sudah tidak dihasilkan lagi. Yang kelima ini yaitu menula. Menula ini dari 60 sampai ke atas ya. Daya pikirnya sudah mulai lambat. Karena kita tahu kalau udah tua yaitu daya ingat kan pasti udah rendah, udah turun. Terkadang mudah tersinggung. Pendirian dan pikirannya sudah tetap, rambut putih itu seperti uban. Kulit keriput, gigi mulai tanggal dan menjadi ompong. Mata mulai rabun, wanita mengalami masa menopause.